Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Posko Film, gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya. Oke, kali ini Mimin akan membahas film India lagi yang berjudul Ye Padu 3. Film ini dirilis pada tahun 2018. Film ini bercerita tentang putra dari seorang pengusaha sukses yang berusaha mencari siapa pembunuh ayah dan adiknya dan mencoba mencegah perusahaannya diambil alih oleh pihak musuh. Siapakah dalang dari pembunuh ayah dan adiknya, dan apakah ia akan berhasil mengungkapkan misteri ini? Oke, supaya Sobat Posko Film tidak penasaran, inilah alur ceritanya. Film ini dimulai dengan diperlihatkannya pembunuhan yang terjadi pada sang ahli waris, yaitu Mohan Bhargava. Mohan dibunuh pada pagi hari dalam sebuah kecelakaan mobil, dan pada malam harinya sang ayah yaitu Gopinda Bhargava juga dibunuh di sebuah hotel. Kematian Gopinda meninggalkan istrinya yaitu Indrani Bhargava yang sangat berduka. Selanjutnya kita melihat barang-barang milik Gopinda dan Mohan yang dipindahkan. Dalam barang-barang tersebut, Indrani menemukan rekaman suara pembunuh di handphone Gopinda sebelum pembunuhan terjadi. Indrani kemudian menghubungi seseorang yang dikenal dengan nama Appaji. Indrani menyuruhnya untuk segera datang. Nama asli pemuda tersebut adalah Abhisit Bhargava. Ternyata Abi adalah putra sulung Gopinda. Indrani memberikan tugas kepada Abi untuk mengungkapkan pembunuh ayah dan adiknya. Kemudian Abi bersama tim mengungkapkan rekaman di HP sebagai petunjuk. Abi dan timnya dengan mudah mengenali suara di dalam rekaman tersebut. Mereka adalah Sarma dan Parma. Mereka berdua adalah teman ayahnya Gopinda. Namun Abi merasa ragu jika Sarma dan Parma benar-benar melakukan pembunuhan tersebut. Untuk mencari tahu kebenarannya, Abi harus mencari bukti dengan cara bergabung di tempat kantor Sarma dan Parma bekerja. Abi kemudian menggunakan identitas seorang pria yang bernama Bala Subramanyam, kita panggil saja Bala, yang baru saja direkrut oleh Abi sendiri. Bala sendiri disekap oleh timnya Abi. Dengan bantuan timnya, Abi pun melamar pekerjaan sebagai asisten Sarma, dan akhirnya dia berhasil diterima. Tidak ada yang tahu bahwa misi utama Abi adalah mencari petunjuk pembunuhan keluarganya ketika ia pindah ke kantor tersebut. Setelah berada di sana, Abi berkenalan dengan Surya Kantam, sekretaris Sarma. Abi merasa bahwa sekretaris Sarma bisa dimanfaatkan dalam mendapatkan bukti yang dibutuhkan. Sementara itu, perusahaan AB Group masih dipegang kendali oleh Indrani, dan para petinggi perusahaan seperti Sarma dan Parma ingin segera melakukan pemilihan CEO baru. Indrani menginformasikan masalah pemilihan CEO baru kepada Abi, namun dengan memberikan kode karena di kantor mereka seolah-olah tidak saling mengenal. Abi mulai menyelidiki pemilik suara kedua yang terdengar dalam rekaman, yaitu Parma. Ia mendekati anak gadis Parma yang bernama Sukumari, dan hubungan mereka pun menjadi dekat. Beberapa hari kemudian, para pejabat petugas keamanan mulai mencurigai ada yang tidak beres. Mereka merasa curiga terhadap karyawan baru yang diterima, terutama karena dokumen lamarannya terdapat kejanggalan. Karyawan dengan nama Bala juga tidak merespon saat mereka mencoba menghubunginya. Parak meminta kepada sang manajer yaitu Koteswara Rao untuk menyingkirkan Abi dari perusahaan AB Group demi keamanan bersama. Namun Abi pemuda yang cerdik, ia justru membuat Koteswara Rao dijebak dan ditangkap polisi karena terbukti sering menerima suap. Hal itu membuat Parak semakin marah. Posisi Koteswara Rao kemudian digantikan oleh Abi. Sementara itu, di tempat lain, Bala berhasil kabur dari sekapan tim Abi. Bala pun langsung ke kantor untuk melaporkannya kepada manajer tentang kejadian yang dialami. Tetapi sayangnya Bala sangat sial karena manajer baru yang sekarang adalah Abi sendiri.
Akhirnya Abi dan timnya bisa tenang karena semua masalah menjadi terkendali. Abi lalu menyuruh Apaji segera pergi dari kantor sebelum ada yang melihatnya. Namun Parak yang terus mengintai Abi melihat Apaji yang dikenal sebagai adik ipar Gopinda dan seakan akrab dengan Abi. Hal tersebut langsung diinformasikan kepada seorang pengusaha muda bernama Setaram. Ia merupakan putra dari Dena Bantu, teman dekat Gopinda. Keberadaan Abi mulai disadari akan bisa membawa ancaman yang besar di kemudian hari. Tim Abi melaporkan jika Sarma tidak terkait dengan malam pembunuhan ayahnya, sehingga saat ini hanya tersisa Sarma. Hal itu membuat Abi semakin gencar mendekati Sukumari yang sangat disayangi Parma. Saat menemani aktivitas Sukumari, tiba-tiba orang suruhan Parak menembak Abi. Untungnya tembakan itu meleset. Ternyata Abi sangat lihai dan hebat dalam mengalahkan musuh-musuhnya. Dia bisa menghabisi mereka semua sendirian tanpa diketahui Sukumari. Di markas, Abi menceritakan tentang kejadian yang dialaminya. Sekarang Abi menyadari jika Parma tidak mungkin melakukan penyerangan saat dirinya bersama anaknya yaitu Sukumari. Sudah dipastikan ada pihak lain yang terlibat. Dan isi rekaman itu pasti sengaja ditaruh oleh pelaku agar rekaman tersebut sampai ke telinga kita, sehingga kita akan menduga kalau pelaku pembunuhan adalah Sarma dan Parma. Abi lalu berkata, "Hari ini mereka menyerang saya, selanjutnya pasti ibu saya." Dan ternyata apa yang ditakutkan Abi terjadi. Malam harinya sekelompok pembunuh datang ke rumah Indrani. Mereka adalah kelompok yang sebelumnya telah membunuh Gopinda dan Mohan. Tetapi Abi yang sudah bersiap dan berjaga di rumahnya. Abi berhasil mengalahkan para penjahat itu. Sebelum penjahat itu ditembak mati oleh Abi, pimpinan penjahat mengungkapkan bahwa mereka diutus oleh Setaram, putra Dena Bantu, yang merupakan teman Gopinda sendiri. Identitas dan kehidupan Abi juga kini mulai semakin jelas. Abi yang merupakan putra sulung Gopinda yang memang disiapkan oleh ayahnya sebagai rencana kedua untuk menjadi perisai, senjata dan pewaris tahta. Sementara Dena Bantu merupakan sahabat Gopinda yang sudah terlebih dulu meninggal. Mereka membangun perusahaan bersama-sama dan tidak pernah bertikai. Namun yang tidak disangka jika Setaram, anak Dena Bantu, tega melakukan pembunuhan hanya untuk bisa menjadi CEO. Kemudian Abi memasukkan mayat-mayat mereka ke dalam mobil, lalu dibuat seolah-olah sebagai korban kecelakaan. Polisi yang menangani kasus tersebut sempat menyadarinya, kemudian mendatangi Indrani. Petugas polisi menyatakan bahwa kasus Gopinda sudah selesai. Gopinda dinyatakan mati bunuh diri, sedangkan anaknya mati kecelakaan karena mabuk saat berkendara. Indrani sempat terprovokasi dengan ucapan tersebut. Namun Abi yang diperkenalkan sebagai sekretarisnya meminta agar Indrani tetap tenang. Gaya dan cara bicara Abi membuat petugas polisi tidak bisa mendapatkan informasi yang diinginkan. Ia menjadi sangat penasaran dengan sosok Abi, orang yang bisa berani berbicara di dekat Indrani dan mampu membuat Indrani tetap tenang. Petugas polisi yang mulai penasaran mencari informasi. Banyak fakta mengejutkan yang didapatkannya. Ternyata Gopinda bersama 4 temannya pernah membuat perusahaan farmasi. Namun pembangunan gedung mendapat penolakan dari MLA setempat, dikarenakan Gopinda tidak mau membayar sogokan. Kemudian di keesokan harinya, MLA membawa massa untuk mengusir Gopinda dan teman-temannya dengan isu akan merusak lingkungan. Yang lebih menyakitkannya lagi, Aditya, teman Gopinda sendiri, telah melakukan pertemuan secara diam-diam dengan MLA tersebut. Gopinda bersama Sarma, Parma, dan Dena Bantu berhasil kabur naik pesawat, sedangkan Aditya tertinggal dan dihajar warga hingga mati. Bisnis farmasi kemudian dikembangkan di tempat lain. Gopinda bersama istri pertamanya yang sedang hamil, yaitu Krishna Penny, pergi ke Bali untuk liburan. Saat liburan di Bali, Gopinda diserang di hotel tempat mereka menginap. Gopinda tidak tahu siapa pelaku utamanya, namun yang jelas seorang wanita tertembak hingga mati.
Karena Gopinda mengetahui sedang diburu, ia memanfaatkan kematian wanita itu sebagai kematian istrinya Krishnapeni demi keselamatan istri dan anaknya di dalam kandungan. Gopinda kemudian mengirim Krishnapeni, istrinya, ke tempat saudara tirinya, yaitu Appaji. Krishnapeni kemudian melahirkan, namun sayangnya Krishnapeni meninggal saat melahirkan. Demi keselamatan anaknya, Gopinda meminta Appaji untuk merahasiakan tentang putranya. Dia juga berpesan agar anaknya diasuh tanpa uang dan kekayaan. Kemudian Gopinda menikah lagi, yaitu dengan Indrani. Pernikahan tersebut juga telah disetujui oleh putranya, yaitu Abi. Sedangkan dari Indrani memiliki seorang anak bernama Mohan. Hubungan Indrani dan Abi cukup dekat karena mereka sering berkomunikasi. Bahkan terkadang Abi datang ke rumah besar ayahnya. Kembali lagi ke saat ini, petugas polisi kini menyadari bahwa pemuda yang itu adalah putra sulung Gopinda, pewaris perusahaan AB Group. Abi kini mengetahui dalang pembunuh ayah dan adik tirinya. Kemudian Abi mengungkapkan identitasnya dengan datang ke kantor, yaitu sebagai pewaris calon CEO baru. Abi datang dengan penuh gaya, sementara Sarma dan Parma sedang asik memimpikan menjadi CEO baru. Tetapi Appaji yang juga datang ke kantor mengkonfirmasikan jika anak Gopinda yang akan menjadi CEO baru sudah datang, dialah Abi. Semua orang kaget termasuk Surya Kantam, Sarma dan Parma. Mereka tentu tidak percaya, bahkan menertawakan Abi. Karena tidak percaya, Sarma dan Parma kemudian dihukum dengan cambukan ikat pinggang. Abi kemudian menjelaskan semua kebohongan yang terpaksa dilakukannya selama ini, termasuk dengan Sukumari yang kini sangat mencintai Abi. Surya Kantam juga tidak marah pada Abi, tetapi sebaliknya ia sangat kagum dengan kesederhanaan Abi yang tidak menyombongkan hartanya. Surya Kantam kini secara terang-terangan mengungkapkan perasaannya kepada Abi dengan berkata I love you. Koteswara Rao yang sempat diamankan polisi karena kasus suap kembali lagi. Ia diangkat bekerja di AB Group oleh salah satu dewan direksi, yaitu Setaram. Tentunya Abi menjadi sangat marah. Kemudian dia meminta Setaram untuk segera datang. Seluruh dewan direksi AB Group juga harus hadir. Setaram yang keji dan haus akan kekuasaan tidak mau menerima begitu saja kalau Abi menjadi CEO baru. Setaram mempertanyakan bukti jika memang benar Abi adalah anak Gopinda. Rapat tersebut selesai begitu saja tanpa bisa menghukum Setaram. Abi kemudian mengingat kembali pesan almarhum ayahnya bahwa suatu saat Abi akan membutuhkan barang yang diberikan kepadanya dan adiknya. Abi kemudian pergi ke luar negeri, ke Bulgaria, untuk mengambil barang tersebut. Namun tidak diduga, Sukumari dan Surya Kantam juga ikut pergi ke Bulgaria bersama Abi, mengingat ayah mereka yang sedang ditawan oleh Setaram. Setelah Abi mengambil barang pemberian ayahnya, mereka langsung diserang oleh sekelompok penjahat pimpinan barat dan ingin mengambil barang tersebut. Tetapi untungnya Abi berhasil kabur. Setelah sampai di hotel, Sukumari dan Surya Kantam yang dimana yang biasanya mereka bertengkar untuk memperebutkan Abi, kini malah bekerja sama merampas barang wasiat itu. Mereka berdua memukul kepala Abi hingga pingsan. Sukumari dan Surya Kantam lalu kembali ke Hyderabad. Barang wasiat tersebut diberikan kepada Setaram. Setaram yang takut dengan jebakan Gopinda meminta Appaji untuk membukanya. Namun sangat disayangkan, Appaji yang selama ini membesarkan Abi justru malah membantu Setaram dengan syarat diberikan uang kepadanya. Setelah itu barang wasiat tersebut dibakar agar Abi tidak memiliki bukti sebagai anak kandung Gopinda. Sekarang Setaram sudah berada di atas angin. Abi kemudian kembali ke Hyderabad untuk pemilihan CEO baru. Tetapi sesampainya di kantor, suasana sudah sangat berbeda. Mereka semua sudah berada di bawah kendali Setaram. Ketika baru tiba di kantor, Abi langsung dihadang dan digiring ke atas gedung.
Namun semua petugas keamanan kantor yang dipimpin oleh Parag dikalahkan dengan sangat mudah oleh Abi. Parag sendiri dibuat tidak berdaya oleh Abi. Sementara itu, di dalam gedung, para pemegang saham perusahaan AB Group sudah berkumpul untuk pemilihan CEO baru dan akan dimulai. Kemudian datanglah Dena Bantu, yaitu saudara Aditya. Dena Bantu yang waktu itu ditinggalkan oleh Gopinda dan teman-temannya saat diusir oleh massa dan saat ini bekerja di AB Group ternyata adalah dalang dari semua pembunuhan almarhum ayah dan adik tirinya Abi. Adanya rekaman suara Sarma dan Parma yang kemudian diedit dan digabungkan sehingga terkesan merekalah pelaku pembunuhnya. Bahkan serangan di Bali pada Gopinda dan istrinya dulu semuanya telah direncanakan oleh Dena Bantu. Abi mengetahui keterlibatan Dena Bantu setelah pamatnya Apaji berpura-pura berkhianat. Ternyata pamatnya hanyalah bersandiwara saja untuk mengetahui lawan. Jika almarhum ayahnya Gopinda selalu memiliki rencana B, maka begitu juga dengan Abi. Barang warisan dari almarhum ayahnya yang telah dicuri masih ada di tangannya. Abi sangat cerdik karena barang yang telah dicuri adalah palsu, hanyalah tiruan. Sementara itu di dalam gedung, pemilihan CEO baru akan dimulai. Indrani mengawalinya dengan memperkenalkan CEO baru yang diusungnya yaitu anak sulung Gopinda, yaitu Abhisit Bhargava. Kemudian Setarang yang sangat kesal naik ke atas gedung dan menginformasikan kepada Dena Bantu bahwa pemilihan CEO baru sudah dimulai. Tetapi Dena Bantu sendiri tidak peduli dengan semua itu. Dia hanya ingin balas dendam atas kematian kakaknya. Perusahaan AB Group dibangun dari darah kakaknya. Sikap Dena Bantu membuat Setarang marah. Dia menyuruh Parag yang sedang terluka untuk membunuh Dena Bantu. Parag kemudian mendorong Dena Bantu. Namun sialnya, Parag juga ditarik hingga keduanya terjatuh dari atap gedung. Setarang lalu menyerang Abi, tapi Abi yang sangat mahir berkelahi dengan mudah mengalahkannya hingga tak berdaya. Kemudian kita diperlihatkan Dena Bantu yang masih tersangkut di logo perusahaan AB Group. Abi kemudian memberitahukan bahwa AB Group bukanlah singkatan dari namanya, tetapi logo AB adalah penghargaan terhadap seorang teman yaitu Aditya Bandaru. Namun sayangnya, nyawa Dena Bantu tidak bisa diselamatkan karena terjatuh dari gedung yang sangat tinggi. Dena Bantu menyadari kesalahannya saat menuju kematian. Kini Abi sudah resmi menjadi pewaris perusahaan. Tetapi dia masih kebingungan untuk menentukan calon istrinya, apakah Sukumari atau Surya Kantam. Di akhir film kita diperlihatkan Bala yang masih disekap berhasil kabur dan kembali menyamar menjadi cleaning service untuk mengadu kepada CEO perusahaan. Namun sialnya, ia malah bertemu kembali dengan Abi, sekarang sebagai CEO perusahaan. Sementara itu, nasib Setaram dibuang di pulau terpencil untuk menjalani sisa hidupnya hingga mati. Dan film pun berakhir. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan menjadi orang yang serakah dan carilah kebenarannya sebelum terlambat. Jangan sampai balas dendam seperti Dena Bantu, namun kebenarannya tidak sesuai yang dipikirkannya. Dan nikmatilah hidupmu serta hidup dengan sederhana seperti Abi. Oke, sampai sini saja pembahasan kita mengenai alur cerita film India yaitu Yepadu 3. Dan sampai bertemu lagi di alur film selanjutnya. Bye-bye.